Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang istri harus berpisah dengan suaminya karena sang suami harus mendekam dalam tahanan, gara-gara perbuatan yang masih menjadi tanda tanya. Perbuatan itu desas-desusnya terjadi akibat ada campur tangan dari sang istri sendiri. Sang istri berulang kali mencoba mengunjungi sang suami yang berada dalam tahanan, tapi sang suami selalu menolak untuk bertemu dengan istrinya. Sampai akhirnya komunikasi mereka berdua pun terputus. Merasa pasrah dengan hubungan pernikahan mereka yang kandas, sang istri pun akhirnya pergi untuk mencari kerja di sebuah pabrik. Sang istri mencoba mencari kehidupan yang baru sambil berusaha menghilangkan kesedihannya dengan bekerja. Tapi pabrik tempatnya bekerja ternyata punya sisi gelap yang mengancam nyawa dirinya dan juga para pekerja di pabrik tersebut. Di pabrik tempat sang istri bekerja seringkali terjadi kecelakaan yang melenyapkan nyawa pekerjanya. Menurut beberapa karyawati yang telah lebih dulu bekerja di situ, pabrik tersebut meminta tumbal nyawa dari para pekerjanya. Apa hal ini benar? Teman-teman, setiap pabrik besar tentu aja dan harus wajib menerapkan sistem keselamatan bagi pekerjanya supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Tapi kecelakaan dan keanehan di pabrik ini membuat beberapa orang yakin bahwa pemilik pabrik bersekutu dengan makhluk gaib jahat yang selalu meminta tumbal. Konon, makhluk itu berbentuk seperti kambing, berbadan hitam penuh bulu, dan mulutnya tuh mengeluarkan cairan berwarna hitam dan suaranya berat. Cara penumbalan karyawan yang dilakukan dengan teror yang dialami oleh mereka sebelum mereka meregang nyawa. Bahkan, beberapa pekerja pabrik menemukan sehelai kain kafan yang ada tulisan huruf aneh pada tumpukan pakaian para korban. Tanda-tanda tersebut seakan menjadi bukti ada yang gak beres dengan pabrik tempat mereka ini bekerja. Sampai akhirnya satu hari ditemukanlah seorang pekerja wanita yang ditumbalkan di tengah malam. Kondisi tubuh wanita tersebut terkoyak dan hancur akibat masuk ke dalam mesin pabrik. Kehebohan pun terjadi dan ketakutan pun dirasakan oleh para pekerja pabrik. Sang istri yang baru bekerja di pabrik itu udah jelas merasa terancam dan takut dirinya lah yang akhirnya akan ditumbalkan. Apakah sang istrinya akan ditumbalkan? Lalu bagaimana dengan sang suami yang masih berada di tahanan? Sang suami mengalami sebuah kejadian tragis yang hampir membuat nyawanya itu melayang di dalam tahanan. Tapi akibat hal itu, sang suami bisa keluar dari tahanan untuk kemudian menghirup udara bebas. Setelah bebas, sang suami ini kemudian mencari sang istri berdasarkan pesan-pesan yang pernah dikirimkan oleh sang istri kepada gurunya sang suami ini. Sang suami mendatangi pabrik tempat sang istri bekerja, tapi ternyata ada banyak sekali hal aneh di sana. Yang pertama, pihak pabrik melarang keras sang suami untuk sekedar bertemu dengan istrinya. Terkesan ada banyak hal yang ditutupi oleh pihak pabrik. Apalagi saat pertama kali berkunjung, sang suami mendapatkan ada laki-laki lain yang sampai dipukuli oleh pihak keamanan pabrik. Hanya gara-gara laki-laki tersebut ingin mengunjungi istrinya. Pihak pabrik menolak keras sampai memberikan kekerasan fisik agar mereka tidak lagi datang ke pabrik tersebut. Kecurigaan itu akhirnya menyebabkan sang suami berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan ternyata adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Salah satu hal itu adalah banyaknya perempuan pekerja pabrik yang mengalami kesurupan. Teman-teman, dalam istilah medis dan psikologi, kesurupan disebut juga dengan dissociative trance disorder atau possession trance. Artinya, seseorang kehilangan kesadaran diri dan kontrol atas tubuhnya dan memasuki keadaan trans, di mana seorang ini bertindak, bicara, atau bergerak seakan-akan dikendalikan oleh entitas lain. Bisa roh, makhluk gaib, atau identitas yang lainnya. Dari segi medis ada beberapa penjelasan tentang fenomena kesurupan ini. Antara lain dissociative disorder atau gangguan disosiatif. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami pemisahan antara pikiran, ingatan, dan identitas. Tubuhnya seakan-akan bergerak secara autopilot, tapi pikiran utamanya itu menghilang entah kemana. Keadaan ini sering dipicu oleh trauma psikologis. Bisa terjadi pada remaja atau individu yang rentan secara emosional. Gejalanya antara lain hilang ingatan sementara,
kepribadiannya seakan-akan berubah, nggak ingat apa yang dilakukan ketika dia mengalami kerasukan. Penjelasan medis lainnya adalah epilepsi lobus temporal atau kejang pada bagian otak tertentu alias lobus temporal yang menyebabkan perubahan kesadaran, halusinasi, gerakan tubuh yang nggak terkendali, dan perasaan seperti dikuasai oleh sesuatu. Dan kadang-kadang penderitanya bisa mengaku melihat makhluk atau bicara dengan suara aneh ketika kejang. Ada juga yang disebut dengan gangguan konversi atau somatoform. Keadaan ini adalah kondisi ketika stres atau tekanan emosional berubah menjadi gejala fisik. Seperti kejang, mata terbalik. Sebenarnya mata terbalik disebabkan karena kejangnya otot penggerak bola mata dan otot-otot pada wajah. Bisa juga terjadi suara yang berubah drastis karena ada kekakuan pada pita suara. Penderita kadang-kadang pingsan dan gak sadarkan diri. Dikenal juga dengan amnesia disosiatif, di mana ketika dia sadar dia gak ingat apa yang sudah dia lakukan. Dan kadang-kadang nih terjadi juga kekuatan fisik yang meningkat. Ini disebabkan adanya peningkatan adrenalin pada tubuh. Keadaan ini sering muncul di lingkungan bertekanan tinggi seperti sekolah, asrama, atau tempat kerja yang padat. Ada juga yang disebut dengan mass hysteria atau histeria kolektif. Fenomena di mana beberapa orang mengalami kesurupan secara bersamaan atau kesurupan massal karena faktor sugesti sosial yang cukup kuat. Biasanya ini terjadi di tempat tertutup dengan kondisi psikologis yang penuh tekanan dan banyak orang-orang yang saling meniru tanpa mereka sadari. Kalau dilihat-lihat nih, kondisi pabrik yang beban kerjanya tinggi, penuh tekanan dari atasan dan juga konflik batin yang dialami oleh para pekerja, sebenarnya bisa jadi pemicu terjadinya hal ini. Apalagi pabrik ini tuh punya aturan yang gak masuk akal terkait jam kerja dan juga kebebasan para kerjanya untuk sekedar menerima kunjungan. Tapi apa benar cuman ini penyebabnya? Ketika akhirnya berhasil masuk ke dalam pabrik, sang suami pun berhasil menemui istrinya. Tapi fatalnya ternyata sang istri memang benar akan dijadikan tumbal oleh pemilik pabrik tersebut. Udah pasti sang suami marah besar. Tujuan sang suami untuk membenahi rumah tangganya malah harus menghadapi hal-hal mistis yang diterima oleh istrinya. Apalagi ketika pertama kali ketemu, sang suami mendapatkan tulang kaki istrinya tuh patah akibat berusaha kabur dari sang pemilik pabrik. Dengan bersusah payah, suami dan istri tersebut berusaha melepaskan diri dari cengkraman gaib yang ada di pabrik tersebut. Apakah mereka berdua akan berhasil? Tapi apakah benar teman-teman? Memang ada hal aneh yang menguasai pabrik tersebut. Apa memang ada pabrik yang menjadikan pekerjanya ini tumbal? Ada beberapa kasus kecelakaan di sebuah pabrik atau tempat usaha yang konon terjadi akibat pesugihan yang meminta tumbal. Nah, apa ini benar? Seperti contohnya artikel berita yang kisahnya seperti ini. Di suatu kota terdapat bekas pabrik pengolahan makanan yang sudah lama ditinggalkan karena pabrik tersebut bangkrut. Gedung bekas pabrik tersebut konon menjadi tempat bersemayamnya arwah-arwah tumbal pesugihan. Warga sekitar sering mendengar suara rintihan dan tangisan misterius saat melintas di dekat gedung tersebut. Gedung bekas pabrik tersebut sudah terbengkalai dan tidak terurus. Ketika memasuki area pabrik, mereka disambut oleh ilalang tinggi dan juga pecahan kaca yang berserakan. Di dalam gedung, suasana semakin mencekam dan menurut penuturan banyak orang, itu banyak yang melihat ada penampakan sosok-sosok astral menyeramkan. Seperti genderuwo, kolong wewe, pocong, dan juga kuntilanak. Menurut penuturan beberapa orang yang pernah bekerja di situ, konon mereka pernah dirasuki oleh sosok perempuan yang mengaku sebagai korban tumbal pesugihan. Beberapa orang percaya bahwa banyak karyawan pabrik dan keluarga mereka yang meninggal dunia secara tragis diduga sebagai bagian dari ritual pesugihan. Dan arwah-arwah mereka masih terperangkap dalam lokasi tersebut, dikuasai oleh siluman penghuni gedung. Kisah mistis ini diperkuat oleh pengalaman warga setempat, seperti seorang yang bernama Anissa Syarifatus Zahira, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang katanya mendengar tangisan perempuan saat bermain di pabrik tersebut di siang hari. Bangunan tua itu akhirnya menjadi saksi bisu dari tragedi dan juga misteri yang menyelimuti bangunan pabrik. Percaya atau nggak percaya kepada hal tersebut saya kembalikan pada pilihan masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih percaya kecelakaan itu terjadi akibat kelalaian atau kurang berhati-hati saat bekerja. Misalnya, kecelakaan yang menimpa seorang perempuan berinisial A. Seorang buruh, kita sebut saja namanya Ani, usia 34 tahun. Beliau ini meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di sebuah pabrik. Kejadian tragis ini terjadi ketika penutup kepala dikenakan Ani tersangkut pada mesin pemintal benang, menyebabkan kepalanya tertarik dan terjepit dalam mesin.
Meskipun insiden ini dianggap sebagai kecelakaan murni, pihak pabrik diduga mencoba menutupi kejadian tersebut dari pihak yang berwenang. Setelah menerima laporan dari warga dan juga keluarga korban, pihak yang berwenang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki apa penyebab kecelakaannya. Petugas yang berwenang menjelaskan bahwa menurut saksi, penutup kepalanya Ani ini ketarik ke dalam mesin mintal ketika sedang bekerja, yang menyebabkan kepalanya masuk ke dalam mesin. Ketika kepala tergiling mesin berat yang terus berputar, terjadilah tekanan dan gesekan ekstrim pada tulang tengkorak dan juga otak. Ini menyebabkan terjadinya patah tulang tengkorak multiple, seringkali bersifat terbuka sampai tulang tengkorak ini bisa remuk. Selain itu juga terjadi laserasi atau robekan pada jaringan otak, yang menyebabkan jaringan otak hancur sampai terbelah. Selain itu terjadi bocornya cairan tubuh yang sangat banyak pada rongga kepala. Selain itu terjadi juga gangguan fatal pada pusat pengaturan napas dan juga jantung yang ada di batang otak. Ini menyebabkan korban yang meregang nyawa dalam hitungan menit. Misalkan ada bagian leher atau dada yang ikut terjepit sebelum kepala tergiling, korban bisa mengalami asfiksia atau kegagalan bernapas. Karena jalan napas yang tertutup, pembuluh besar di leher seperti arteri karotis dan vena jugularis tertekan. Ini menyebabkan otak kekurangan oksigen, terjadilah hipoksia cerebral. Pada kasus ini, korban akan mengalami kegagalan pernapasan yang berat hingga meregang nyawa. Kalaupun korban berhasil ditolong, kemungkinan besar korban akan mengalami kecacatan permanen karena kerusakan pada jaringan otak. Besar kemungkinannya korban akan mengalami koma. Pihak yang berwenang bekerja cepat dan sangat baik dalam menuntaskan kasus ini. Begitupun dengan pihak medis dalam melakukan observasi penyebab hilangnya nyawa korban. Kasus ini sempat dianalisis oleh tim investigasi dan hasilnya diketahui malam itu korban bekerja lembur bersama beberapa orang rekannya. Lokasi mereka bekerja ini terpisah dan cukup jauh satu sama lainnya. Diduga kuat saat itu korban mengantuk atau kelelahan ketika menjalani shift malam. Korban jadi nggak konsentrasi ketika mengoperasikan mesin tersebut. Dan tanpa sadar korban terlalu dekat ke mesin ketika korban tuh ingin memeriksa hasil pintalan, memperbaiki serat yang kusut dan juga mengambil benang yang jatuh. Karena kurangnya pelatihan terkait keselamatan yang memadai, korbannya mengira keadaan aman, padahal saat itu korban belum mematikan mesinnya. Saat itulah penutup kepala korban ini tersangkut. Ini terlihat dari robekan pada pakaiannya korban menunjukkan mana bagian tubuh korban yang pertama kali tanpa sengaja masuk ke dalam mesin penggiling tersebut. Dan pada kasus korban ini pada tubuh bagian atas. Mesin memintal itu bekerja dengan sangat cepat dan kuat. Daya tariknya sangat tinggi sehingga korban tidak bisa melepaskan diri. Ditambah lagi, suara mesin yang sangat kuat membuat teriakan minta tolong korban ini sampai gak kedengeran. Mesin industri modern itu seharusnya dilengkapi dengan tombol emergency stop atau tombol penghentian darurat yang bisa ditekan dengan cepat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada kasus ini diduga kuat korban ini panik sehingga tak bisa menjangkau tombol emergency stop. Dan pada akhirnya korban gak bisa menyelamatkan diri. Kejadian ini membuat pihak pabrik mendapat teguran yang keras. Mereka diminta memberi pelatihan resmi untuk memastikan seluruh karyawan mengerti tentang aturan keselamatan kerja. Selain itu, memperhatikan jam kerja dan kondisi fisik para pekerjanya. Jangan sampai mereka kelelahan dan gak konsentrasi. Karena akibatnya bisa sangat fatal. Dan hal ini tentu berguna untuk menenangkan keluarga korban dan juga warga lainnya dari berita mistik yang menyesatkan. Saya sarankan ke teman-teman semua agar bisa berpikir logis. Jangan terlalu cepat mengaitkan segala hal dengan hal-hal yang mistis. Lalu bagaimana dengan istri yang katanya akan dijadikan tumbal tadi? Sang suami yakin bahwa istrinya akan dijadikan tumbal karena fakta yang dia temukan. Bahkan, sang suami sendiri menyaksikan secara langsung sosok makhluk menyeramkan yang akan mengambil nyawa istrinya. Tapi ternyata, di balik semua itu terdapat rahasia di masa lalu diketahui oleh sang suami tentang istrinya. Bagaimana latar belakang sang istri sampai dia diincar untuk dijadikan tumbal? Masa kelam sang istri terungkap berdasarkan kejadian yang menyebabkan sang suami ini masuk dalam tahanan. Sang istri ternyata pernah membuat perjanjian dengan iblis demi satu hal yang belum diketahui apa penyebabnya. Hal itu jelas melukai perasaan sang suami yang terkenal sebagai seorang pemuka agama. Entah apa motif sang istri melakukan kesepakatan dengan makhluk gaib, tapi katanya ada hubungannya dengan anak mereka. Sedihnya nyawa anak mereka tidak bisa diselamatkan. Ketika sang suami ini masuk ke dalam tahanan, sang istri sudah berulang kali mencoba untuk kembali ke jalan yang benar dengan mohon ampun pada Tuhan. Tapi ikatan gelap dengan makhluk jahat yang dia sembah gak bisa putus dan berhenti begitu saja.
Sang istri sebenarnya sudah tahu kok dia tuh salah. Bahkan dia sudah berusaha untuk keluar dari hal-hal terlarang yang dia lakukan. Tapi semuanya belum berhasil. Dan sang istri merasa sangat tersiksa gara-gara hal itu. Apa yang dialami oleh sang istri adalah pertarungan yang harus dia selesaikan dan dia menangkan. Apa yang dilakukan sang istri terbukti malah banyak menimbulkan masalah dan kesusahan. Dampaknya adalah hal gaib yang dialami sang suami saat dia di penjara. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada kuasa Tuhan, jelas gak ada pertolongan yang lebih hebat dari pertolongan dari Tuhan. Suami dan istri ini kemudian meminta pertolongan pada Tuhan agar bisa terbebas dari semua hal jahat yang mengancam nyawa mereka. Teman-teman yang saya kagumi, kasus yang saya ceritakan ini bukan kasus nyata. Kasus ini adalah bagian dari cerita film Kodrat 2 yang akan tayang pada akhir bulan Maret ini. Kemarin saya berkesempatan menonton film ini lebih dulu karena diundang oleh sutradara filmnya yang juga teman baik saya, Mas Charles Gozali dari Magma Entertainment. Sebelum film Kodrat 2 ini, Magma Entertainment juga sudah membuat beberapa film. Salah satunya adalah Kodrat 1. Kalau kebetulan teman-teman punya waktu luang, saya sarankan teman-teman menonton film ini di bioskop. Saya sarankan agar lebih pas kok sebelumnya teman-teman menonton dulu Kodrat 1 sebelum menonton Kodrat 2 supaya lebih mengerti alur filmnya. Nah, apa sih menariknya film ini? Film ini bergenre action, horor, drama, dan yang lebih mengagetkan lagi ada unsur religi dalam film ini. Saya suka film ini karena film ini bercerita tentang manusia yang rapuh akan godaan dan bagaimana kita sebagai manusia dapat terhindar dari bujukan setan dan juga iblis yang menggoda iman kita. Ada pertarungan hebat di akhir film yang menurut saya tuh sangat menarik sekaligus mengharukan. Film ini juga mengajarkan bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam pertahankan rumah tangga dengan mohon perlindungan pada Tuhan. Ini film yang cukup bagus. Saya mohon maaf jika ada kata-kata dan banyak hal yang tidak sesuai pada video ini. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari hal medis yang saya berikan di video ini. Saya ucapkan selamat hiburan, selamat menonton dan jangan tonton film dari situs-situs ilegal dan bajakan.